بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها sebagian qiraah nunshiruha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Atau adakah tidak engkau melihat kepada seseorang yang melewati sebuah kampung, yaitu Baitul Maqdis dan sekelilingnya. Beliau itu dalam keadaan mengendarai unta, himar, keledai, dan juga membawa sekeranjang tin dan satu gayung dari asir. Asir adalah perahan anggur. Kemudian beliau sedangkan saat itu Baitul Maqdis sudah hancur lebur semua, sudah bangunannya sudah roboh setelah dihancurkan oleh Bukhtanasar. Kemudian beliau bertanya dalam hatinya, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini bagaimana cara Allah ini menghidupkan kembali setelah seperti ini? Setelah hancur seperti ini, gimana lagi Allah hidupkan? Kemudian fa'amatahu Allahu 100 amin. Allah mematikan beliau selama 100 tahun. Seperti yang kisah kemarin, beliau tidur di pagi hari, kemudian bangun di sore hari. Thumma ba'atha, kemudian Allah menghidupkan kembali, Allah bangkitkan kembali, supaya Allah ingin memperlihatkan kepadanya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada beliau ini, kepada Uzair, qala kam labithta, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala kam labithta, ini setelah beliau bangun, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm, aku menetap di sini sehari atau setengah hari. Ini jawaban beliau, karena kan li'annahu nama awalan nahar faqubid wa uhyiya 'inda al-ghurub fa dhanna annahu yawman naum. Karena kan beliau tidur di pagi hari, kemudian diambil, beliau meninggal dan dibangunkan kembali seketika sore hari setelah 100 hari, setelah 100 tahun. Jadi tidur pagi, bangun lagi setelah 100 tahun sore. Fa dhanna annahu yawmun naum. Akhirnya beliau menyangka bahawa hari itu adalah hari beliau tidur. Karena tidur bangun pagi, bangun sore. Beliau kira masih di hari yang sama, padahal tidak, sudah terlewati 100 tahun. Kemudian Allah menjawab, qala bal labithta 100 amin. Allah menjawab, bal labithta 100 amin. Bukan sehari engkau tidur, akan tetapi engkau menetap di sini selama 100 tahun. Kemudian Allah ingin menampakkan beliau tidur 100 tahun, dan juga Allah ingin menampakkan bagaimana kekuasaan Allah di hal yang lain. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ini kamu sudah tinggal di sini tadi mati 100 tahun. Sekarang fanzur ila ta'amik, maka lihatlah. Ini kudrah kemampuan Allah. Allah nampakkan ke beliau, Allah buktikan ke beliau satu demi satu. Pertama, kamu bisa tidur 100 tahun dan bisa hidup lagi. Mati 100 tahun, Allah hidupkan kembali. Itu yang pertama, pada dirinya langsung. Kemudian Allah ingin menampakkan kekuasaan Allah pada makanannya, yaitu tin, dari satu keranjang tin. Fanzur ila ta'amika, maka lihatlah ke makananmu, yaitu tin, satu keranjang tin yang beliau bawa sebelum 100 tahun. Wa syarabika, dan lihatlah ke minumanmu, yaitu asir, perahan anggur tadi yang beliau bawa di awal.
Lam yatasannah itu sama sekali tidak pernah berubah, tidak berubah, bau tidak busuk. Tin masih seperti semula, begitu juga asir masih bisa diminum setelah terlewat 100 tahun. Subhanallah. Lam yatasannah. Lam yatasannah artinya lam yataghayyar ma'a tuliz zaman. Tidak berubah makanan dan minuman beliau padahal sudah berlalu zaman yang lama. La ilaha illallah. Itu di minuman, di makanan. Kemudian sedangkan ke keledai beliau, wanzur ila himarik. Dan lihatlah ke keledai. Beliau melihat ke keledai. Ini untuk pembuktian bahwa beliau memang benar-benar sudah lewat 100 tahun. Beliau masih hidup, alhamdulillah. Makanannya masih utuh. Kemudian terus bukti bahawa beliau sudah mati 100 tahun. Wanzur ila himarik. Sedangkan lihatlah sekarang ke keledai. Kaifahu fara'ahu mayitan wa idhamuhu biyad talu'. Subhanallah. Bagaimana keledai? Maka beliau kemudian perhatikan keledai beliau. Fara'ahu mayyit, itu keledai sudah mati. Wa idhamuhu biyad, dan sedangkan tulang belulangnya sudah putih. Jadi kayak tulang sudah 100 tahun sudah lama, jadi sudah putih, enggak ada lagi daging sama sekali. Jadi tulang belulang doang. Nah, ini untuk membuktikan bahawa beliau sudah 100 tahun bukan sehari. Nah, mungkin beliau masih ragu, entar ini enggak mungkin 100 tahun. Buktinya makanannya masih utuh. Oh enggak, memang makanan masih utuh, tapi itu coba lihat ke keledai, bagaimana sudah mati dan sudah tinggal belulang, sudah tinggal belulang yang putih doang, itu sisa, enggak ada lagi daging. Artinya benar-benar beliau sudah tinggal di situ selama 100 tahun lebih. La ilaha illallah. Wa idhamuhu biyad talu', dan tulang belulangnya itu sudah warna putih. Kemudian Allah lakukan itu semua untuk apa? Walinaj'alaka ayatan linnas. Ini semuanya tujuannya. Allah kisah semua dari beliau ini, walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami ingin menjadikanmu sebagai bukti linnas, untuk manusia. Bukti apa? Ai alal ba'tsi, bukti untuk di hari kebangkitan nanti, di hari kiamat. Nah, ini bagi orang yang ingkar kiamat, enggak mungkin Allah hidupkan kembali, sudah hancur, Allah hidupkan kembali, enggak mungkin, mustahil. Nah, ini seperti ini. Beliau sudah mati, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Dan kemudian makanannya, ketika Allah ingin menjaga makanan, seharusnya lebih lama bertahan makanan tin atau lebih lama bertahan keledai? Pasti keledai lebih lama bertahan. Artinya keledai bisa hidup 3 hari, 4 hari tanpa makan. Sedangkan kalau tin sehari 2 hari busuk. Tapi Allah tidak menginginkan demikian. Allah justru ingin membuat kebalikannya. Tin yang biasanya cepat busuk, tapi Allah tahan 100 tahun enggak busuk. Sedangkan keledai yang biasanya lebih lama bertahan hidup, hari ini justru Allah jadikan mati sampai jadi tulang. La ilaha illallah. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami ingin menjadikan kamu sebagai bukti tentang hari kebangkitan di hari kiamat untuk manusia. La ilaha illallah. Kemudian wanzur ila al-'idham, dan kemudian yang ketiga Allah katakan coba perhatikan ke 'idham, ke tulang dari unta, dari keledai tadi. Kaifa nunshiruha, sebagian qiraah kaifa nunshizuha yang kita baca. Artinya nunshizuha artinya nuhyiha, bagaimana kami hidupkan kembali tulang belulang. Coba perhatikan, sedang ke tulang itu semua kami ingin menghidupkan kembali itu tulang.
thumma naksuha lahma. Nunshiruha bacanya dhammah nun. Dan sebagai qiraah wa fathaha nanshuru wa quri'a bi fathiha. Ada qiraah fathah nun min ansyara wa nasyara. Dia sebagian qiraah nunshiru, sebagian qiraah nanshuru, sebagian qiraah nunshizu. La ilaha illallah. Jadi boleh nanshuru, boleh nunshiru, boleh satu lagi nunshizu. Yang kita baca yaitu nunshizu pakai zai. Kalau nunshiru artinya kami hidupkan kembali, yang qiraah nunshiru. Sedangkan qiraah nunshizu artinya ay nuharrikuha wa narfa'uha. Kami gerakkan dan kami bangunkan kembali. Kena hidup lagi entar. Kalau kaifa nunshiruha, bagaimana kami hidupkan kembali itu tulang. Thumma naksuha lahma, kemudian kami isi tulang belulang tadi akan daging. Diisi lagi daging sampai hidup lagi jadi keledai yang utuh. Fanadhara ilaiha. Ini dikisahkan Sayyidina Uzair melihat itu, memperhatikan tulang tadi. Fanadhara ilaiha, beliau perhatikan tulang belulang semua. Waqad tarakkabat, itu tulang yang dasarnya kaki sudah kemana, kemudian tangan kemana, kepala kemana, sekarang tersusun kembali. Tersusun qad tarakkabat, tersusun kembali. Waku siyat lahmat, dan diisi dengan daging. Tiba-tiba diisi daging, kemudian jadi wa nufikha fihi ruh, dan kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa nahik, dan kemudian bangun bersuara dia, suara keledai. Itu ketika Allah menginginkan dari tulang yang hancur kemana, Allah susun kembali itu tulang semua, kemudian Allah isi daging, dan kemudian jadi utuh. Allah tiupkan ruh, bangun bersuara lagi. Ini di kisah Sayyidina Uzair, bagaimana beliau setelah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian falamma tabayyana lahu, setelah nampak bagi beliau, sudah kelihatan kekuasaan Allah bagi beliau, qala, saat itu beliau berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya meyakini bahwa Allah atas segala sesuatu itu yang mampu berkuasa. Dikisahkan dalam riwayat, ini kisah Sayyidina Uzair, lamma uhi, setelah beliau dihidupkan, dan wara'su wa lihyatu idzaka sawada, tiba-tiba ketika dibangkitkan kembali oleh Allah, ini jenggotnya semua, rambutnya masih masih hitam, enggak ada ubanan. Wa huwa ibnu arba'in sana, jadi ukuran beliau, kalau umur beliau seperti itu, masih umur 40 tahun, masih belum berubah. Kemudian apa yang terjadi? Beliau waraqiba, beliau bawa ke himarnya, keledainya, wa ata mahallata, beliau pulang ke tempat tinggal. Misalkan di tempat tinggalnya dan Nasru, beliau pulang ke rumahnya dulu. Sedangkan beliau sudah lewat 100 tahun, ini jenggotnya masih utuh, masih hitam semua. Fa ankarahun nas, kemudian manusia sekeliling beliau di kampung beliau mengingkari beliau. Ini siapa kamu? Enggak ada yang kenal. Enggak mungkin ini kamu orang hidup 100 tahun dulu. Wa ankarahu wa annas wal manazil, diri beliau juga pulang-pulang tidak kenal itu semua orang kampung. Ini si fulan kemana, orang baru semua. Wal manazil, dan rumah-rumah, mungkin kalau rumah dulu di masa beliau masih rumah kayu-kayu, sekarang pulang sekarang udah berbentuk komplek. Pulang-pulang beliau ini bukan kampung saya ini. Jadi manusia di yang kampung beliau enggak kenal beliau juga sudah enggak kenal masyarakat kampungnya, begitu juga rumah-rumah. Ini rumah model baru semua. La ilaha illallah. Akhirnya fantalaqa ala wahmin minhu hatta ata manzilih. Akhirnya beliau tetap berjalan sampai beliau ke rumahnya. Apa yang terjadi? Fa idza huwa bi ajuz abiya. Sampai saat itu kemudian beliau bertemu dengan seorang nenek sudah sepuh tua, yang muda
muqa'adah, yang beliau itu sudah enggak bisa jalan lagi. Nenek sudah tua, sudah sepuh, yang muda enggak bisa jalan. Yang beliau ini adrakat zaman Uzair. Beliau ini sempat hidup di zaman Uzair dulu sebelum 100 tahun. Panjang umur ini nenek, masya-Allah. 100 tahun umur beliau yang sempat sempat melihat Uzair dulu sebelum 100 tahun. Faqala Uzair, ya hadha manzil Uzair. Beliau bertanya, wahai kakek nenek, ini nih tempat kamu tinggal ni rumah Uzair. Rumah Uzair. Qalat na'am, iya benar rumah Uzair. Kemudian beliau bertanya, "Wain Uzair? Di mana Uzair sekarang?" Ini rumah tinggalkan beliau ke mana? Sudah 100 tahun enggak pernah kelihatan lagi. Qad faqadnahu منذ kadza wa kadza. Oh, kita sudah kehilangan Uzair sudah lama. Sudah 100 tahun. Fabakat bukaan syadidan, kemudian beliau menangis. Nenek tadi. Qala fa inni Uzair. Beliau menjawab, "Oh, ini saya Uzair ni." Sudah 100 tahun. Jawab nenek tadi, qalat subhanallah wa anna yakun dhalik. Masya-Allah, masih hidup kok bisa? Anna yakun dhalik, bagaimana kok terjadi seperti ini? Qala, Sayyidina Uzair berkata, qad amatani Allah. Allah mematikanku selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Kemudian beliau berkata, itu nenek tadi, inna Uzair kana rajulan mujabad da'wah. Itu Uzair ada dulu Uzair dulu. Enggak tahu sahabat beliau sekarang udah enggak tahu Uzair yang baru. Kalau Uzair dulu katanya yang saya kenal dulu adalah orang yang mujabud da'wah, orang yang mustajab doa. Setiap doa yang beliau panjatkan diterima oleh Allah. Kemudian fada'allahu li yaruddu alayya basari hatta ara. Kalau sekarang saya ingin buktikan kamu benar-benar Uzair atau bukan. Kalau Uzair yang saya kenal adalah Uzair yang diterima semua doanya. Kalau sekarang kamu ngaku Uzair, saya buta enggak kenal. Sekarang kamu berdoa ke Allah supaya Allah mengembalikan lagi mataku bisa melihat. Saya pengen lihat kamu benar-benar Uzair atau bukan. Apa jawaban Uzair? Fad'a rabbah famasaha wa masha baina ainai. Kemudian Uzair berdoa kepada Allah dan mengusap di antaranya, mengusap di mukanya antara dua mata beliau, nenek tadi. Fasahata, akhirnya sehat dua matanya. Fa akhadha biyadiha, kemudian beliau megang tangan kan nenek tadi. Faqala laha qumi, bangun biiznillah. Yang beliau sebelumnya sudah kursi roda, enggak bisa bangun lagi. Yang pertama diusap mukanya bisa ngelihat, dan kemudian dipegang tangan disuruh bangun. Qumi biiznillah, bangun dengan izin Allah. Faqamat sahihatan, beliau bangun lagi dalam keadaan sehat. Oh, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Fanadharat ilaih, kemudian nenek tadi memperhatikan Uzair. Faqalat ashhadu annaka Uzair. Ya, saya yakin kalau ini Uzair, benar Uzair. Masih ingat saya Uzair, mukanya seperti ini. La ilaha illallah. Kemudian fantalaqat bihi ila mahallat bani Israil wa hum fi andiyatihim. Kemudian beliau ini nenek sama Sayyidina Uzair berangkat menuju tempat Bani Israil, dulu. Wa kana fil majlis ibnun li Uzair, sedangkan di tempat Bani Israil itu ada salah satu warga di situ, anak Sayyidina Uzair, anak beliau, yang umurnya saat itu anaknya sudah berapa? Oh, udah berapa ini sudah? Qad balagha 118 sanah. Beliau ini anaknya sudah umur 118 tahun. Wa banu bintihi syuyukh, sedangkan cucu beliau cucu-cucunya sudah jadi kakek-kakek semua. Masya-Allah, beliau pulang-pulang masih jenggotnya masih 40, masih hitam. Masya-Allah. Fanadat, kemudian nenek tadi menyeru ke kampung Bani Israil. Hadza Uzair qad ja'akum. Ini Uzair udah pulang kembali buat kalian. Fakadzabuha, kemudian semua kampung situ masyarakat enggak nerima, enggak mungkin bohong, enggak mungkin Uzair. Masa enggak Uzair? Ini anaknya aja udah seperti ini, udah kakek-kakek. Ini Uzair masih muda, enggak mungkin. La ilaha illallah. Faqalat
unzuru fa inni bidu'aihi raja'tu ila hadhihi al-halah. Kata nenek tadi, oh kalian semua enggak percaya ini Uzair. Ini buktinya saya ini. Dulu saya seperti kalian tahu nenek yang sudah tua, yang buta, kemudian enggak bisa jalan. Ini sekarang saya sudah sehat, mata sudah sehat, badan sudah sehat. Ini semua berkah doa beliau. La ilaha illallah. Fa nahadhan nas fa aqbalu ilaihi. Kemudian manusia baru menerima beliau, bertemu dengan beliau. Faqala ibnu, akhirnya anaknya sendiri enggak yakin. Subhanallah, anak Uzair sendiri bertanya beliau, kana li abi syama sauda baina katifih misal al-halal. Ini dulu kata anaknya, saya punya tanda ke bapak saya. Bapak saya Uzair ada tanda dulu antara katif di sini. Antara katif ini ada tanda kayak bulan sabit gitu, mungkin kayak ada plang sedikit lah, kayak bulan sabit di sini. Itu tanda kakek saya, bapak saya dulu. Saya pengen lihat ini benar-benar ada atau tidak. Fakashaf, kemudian dibuka, beliau buka baju, fa idza huwa kadzalik, benar. Dilihat masih ada tandanya. Wa qad kana qabl وقد كان قابل بوقت النصارى ببيت المقدس من قراءة التوراة 40,000 رجل. Ini benar yang pertanyaan Pak Wisnu kemarin. Uzair ini adalah Uzair yang di sana. Uzair ini adalah Uzair yang diklaim Bani Israel jadi Tuhan mereka, anak Tuhan. Karena dikisahkan di sana itu Uzair Bani Israel sempat diangkat Taurat sama Allah. Taurat semua diangkat sama Allah. Akhirnya enggak ada lagi yang paham Taurat, enggak ada lagi Taurat sana itu. Sayyidina Uzair nanti yang berdoa kepada Allah supaya dikembalikan Taurat ke Bani Israel. Akhirnya Allah mengilhamkan di hati beliau semua isi Taurat. Baru akhirnya orang Yahudi ini ketika ada masalah tanya ke semuanya hukum tempat sumber hukum ke Uzair. Akhirnya Bani Israel ini anak Tuhan. Uzair ini adalah Uzair yang di sana. La ilaha illallah. Inilah kisah Sayyidina Uzair. Karena dulu dikisahkan sebelum datang Bukhtanasar, itu di Baitul Maqdis terdapat 40.000 orang yang hafal Taurat. Ada 40.000 yang tinggal di Baitul Maqdis yang mereka tugasnya untuk melihat, mempelajari Taurat sebelum datang Bukhtanasar. Kemudian saat itu tidak ada Taurat di kalangan. Walam yakun yawma idzin bainahum niskhah min at-Taurah wala ahad ya'rif at-Taurah. Saat itu tidak ada satu pun nuskhah lagi Taurat. Jadi kitab Taurat sudah diangkat sama Allah, hilang sudah saat itu. Dan tidak ada satu pun lagi manusia yang mengetahui Taurat. Kemudian baru Uzair, faqara'aha alaihim an dhahri qalbih. Akhirnya Uzair lah yang mentalkin kembali kitab Taurat kepada Bani Israel saat itu. Yaitu yang min ghairi an yukhilla minha biharfin. Beliau tidak mengurangi satu huruf pun dari Taurat. Kemudian subhanallah, salah satu dari anak tawanan Bukhtanasar, beliau punya wasiat dari kakeknya. Ini anak ini punya wasiat dari kakeknya bahwa beliau dulu sebelum datang Bukhtanasar dulu sempat menyembunyikan Taurat di satu khabiah di Karam. Karam ini mungkin kebun kurma kali. Di satu tempat itu dulu saya dapat wasiat di bapak di kakek. Di kakeknya dulu mungkin sebelum berapa ratus tahun
sempat menyimpan satu nuskah dari Taurat di satu tempat di Karam. Fa in araitumuni karam jaddi akhrajtuha lakum. Kalau kalian sekarang membawakanku ke tempat kebun kakekku, kata beliau, nanti siapa ambil itu Taurat. Ini fungsi untuk apa? Ingin menyamakan apakah yang dibaca sama Uzair tadi sesuai dengan yang tertulis atau tidak. Akhirnya beliau datang ke kebun kakeknya, fafattashu, kemudian mereka semua memeriksa kebun, wa wajaduha. Akhirnya mereka mendapatkan satu kitab Taurat terakhir itu yang disembunyikan sama kakek si anak tawanan. Kemudian fa'araduha, mereka ingin membandingkan sekarang dengan yang dibaca oleh Uzair, karena dulu enggak ada satupun lagi yang mengetahui Taurat. Enggak ada satupun. Cuman Uzair yang bisa membacakan Taurat tanpa kitab Taurat saat itu. Beliau hafal. Apa yang terjadi ketika mereka menyamakan? Fawajadu famakhtalafa fi harfin wahid. Akhirnya tidak ada satupun huruf yang beda antara yang dibaca oleh Uzair sama yang tertulis di Taurat yang disimpan oleh kakek mereka dulu. Fa inda dzalik, saat itulah mereka berkata huwa ibnullah. Ini kisahnya. Ini Uzair ini anak Allah ini. Tak mungkin. Masa semua orang tak tahu, beliau doang yang tahu Taurat, dan tidak ada satupun huruf yang tertinggal. Artinya ini anak Allah. Fa inda dzalik qalu huwa ibnullah. Inilah kisah tentang sejarah bagaimana Bani Israel mengklaim bahawa Uzair adalah anak Allah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari memiliki anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil wa ta'alina.